Yo Gadgeters, seperti biasa ya, di awal tahun kita selalu adakan video Q&A untuk berinteraksi sama kalian. Kita punya follower, subscribers yang mungkin berada di jauh sana, kita nggak bisa tatap muka. Ini adalah momen kita buat berinteraksi sama kalian. Kita udah mengundang kalian untuk memberikan pertanyaan di berbagai platform. Kita udah sortir pertanyaannya, banyak yang seru-seru, langsung aja kita jawabin satu-satu. Let's go! Pertanyaan pertama datang dari Randy Mulyadi. Jelasin pendapat K2G tentang reviewers lain. Gimana, men? Oke, ada pertanyaan, brand apa yang K2G pengen buat comeback bikin HP bagus di tahun 2023 di Indonesia? Sony, HTC, LG, atau ada brand lain yang unpredictable? Jawaban kita mungkin adalah HTC, men ya? HTC, bukan cuma di Indonesia doang sih, itu di seluruh dunia ya. Yang penting comeback dulu lah. Soalnya HTC itu berbekas di hati kita ya? Ya, sebenarnya simple. Dia tuh bisa selalu bikin HP yang desainnya bagus, jeroannya mumpuni, ya kan, kameranya juga ya lumayan oke, teknologinya juga breakthrough. Cuman memang dari dulu jelek di marketing. Betul. Dan kalau ada masalah, orang PR-nya nggak jago pada saat itu. Jadi ketika smartphone-nya bermasalah, beritanya kemana-mana dan makin lama ya makin hancur lah dia itu. Tapi sebenarnya mereka ya dulu capable banget bikin smartphone yang all-rounder menurut gue. Oke, pertanyaan berikutnya. Intinya dia nanya, men, penggunaan chip tambahan buat kamera itu ada gunanya apa nggak buat foto ataupun video gitu kan? Ada banget. Jadi gini, chipset itu kan macam-macam. Di chipset itu ada Snapdragon, ada MediaTek Dimensity, dan lain-lain lah. Nah, terus nggak semuanya memberikan akses yang sama pada ISP-nya. Jadi vendor, terutama nih MediaTek ya, MediaTek ngasih akses ke ISP-nya tuh sangat limited, sulit sekali. Kita pernah mendengar salah satu komplainan sebuah brand bahwa kita tanya, ini videonya kenapa sih lo begitu? Ya gimana, kita nggak dikasih, kita mau customize, kita susah gitu loh. Mau dikasih akses tuh susah banget, nggak dikasih akses. Sementara kalau di Snapdragon lebih mudah. Nah, gunanya chip tambahan ini pertama adalah nge-bypass itu semua. Nge-bypass ISP yang ada di, nge-bypass atau hand in hand lah ya, saling membantu dengan ISP yang ada di chipset. Tapi yang penting lagi, mereka ketika itu berupa custom chip mereka sendiri, ya mereka punya power, mereka punya kewenangan yang lebih ketika harus mengcustomize itu. Dan yang kita udah lihat dari Oppo misalnya, yang udah konsisten pakai Mari Silicon, itu punya satu konsistensi yang jelas di image. Kita lihat di Reno 8 Pro, kita bandingin sama Find X5 Pro. Flagship lawan premium mid-range. Chipsetnya beda, tapi karakter gambarnya masih mirip-mirip gitu loh. Jadi itu memberikan kemudahan untuk itu. Soal image quality-nya pasti bagus atau enggak ya tergantung lagi-lagi tuningannya gimana gitu loh. Itu kan hardware-nya udah ada, tetap tuningannya bagus atau enggak. Dan juga mungkin dengan adanya chip tambahan memberikan possibility yang lebih luas untuk brand-brand untuk fine tuning mereka punya output kamera gitu kan, karena bukan berbasiskan pure hardware tapi computational photography software. Sebenarnya terkait hal ini kita udah bahas panjang lebar ketika kita pertama kali ngebahas Mari Silicon, men. Di video tontonnya itu Oppo Find X5 Pro itu panjang lebar kita jelasin. Bisa tonton di situ. Berikutnya, seberapa bagus teknologi laser autofocus dan seberapa pengaruhnya buat hasil foto atau video? Sekarang ini kan trennya soalnya megapiksel makin gede. Sebuah kamera bergantung cuma pada contrast based focus atau PDAF, face detection autofocus, itu akan sulit ya karena megapiksel tadi yang besar tadi. Nah, laser autofocus itu ibaratnya menjadi apa ya, tool tambahan. Jadi dia nembak, dia kan pakai laser gitu ya. Dia pakai laser ya. Nggak kelihatan di mata. Nggak kelihatan di mata gitu kan. Dia pakai laser gitu, dia tembak jaraknya berapa itu otomatis fokusnya ada di mana itu bisa dikalkulasikan. Itu membantu sekali. Cuman dibilang, oh bisa lebih bagus nggak? Bukan masalah fotonya lebih bagus atau enggak. Cuman maksudnya fokusnya lebih akurat, lebih cepat. Terutama kalau lagi di kondisi gelap. Cuma ada satu kekurangannya, men. Kalau kita moto malam-malam, misalnya ada objek nih, kita foto segini, gelap, itu lasernya tuh kelihatan. Lasernya tuh bisa kelihatan. Gue pernah ngelihat itu tuh di
HP Sony tahun lalu kalau nggak salah. Lasernya tuh berasa di situ ada, jadi ada merah-merahnya di situ. Kalau di Samsung dia lebih pinter untuk menyembunyikan bias laser tersebut. Yang dulu sempat isu itu S20 Ultra itu. Iya, S20 Ultra karena nggak ada laser. Karena nggak ada laser, dia pakai berapa? 108 megapiksel, Iya, ya betul. kan? Fokusnya susah banget. Berapa puluh kali kena software update juga nggak ngaruh, nggak sempurna. Begitu S21 Ultra pakai laser autofocus, fix. Pertanyaan berikutnya, daily drivernya apa sekarang Bang? Lu dulu men? Nomor utama gue di iQOO 11, nomor kedua gue di Mate 50 Pro. Ini sebenarnya rada unik sih, karena biasanya nomor pertama gue di sebuah smartphone yang kameranya bagus, baterainya lama. Oke. Ya kan? Harusnya di sini dong nomor pertama gue, enggak, tapi karena nggak ada GMS nomor pertama, well, harus ada GMS ya Pak. Ya nomor pertama, jadi di sini gue balik. Nomor kedua baru di sini. Jadi gue gaming di sini, gue nelfon di sini, WhatsAppan semua di sini. Ini benar-benar buat foto-foto, browsing dan lain-lain. Kalau gue sendiri jelas, drivernya adalah iPhone 14 Pro Max dan sekarang lagi ngetes Xiaomi 13 Pro. Tapi sebenarnya kalau gue lagi nggak ngetes handphone kedua gue adalah Oppo Find X5 Pro yang gue suka banget. Next, bagaimana pandangan K2G tentang kamera di handphone? Apakah ada perkembangan yang signifikan? Gue jawab ya. Mungkin di tahun 2022 kamera ini cukup ada perkembangan yang secara signifikan ya. Khususnya kalau kita bicara hardware, ya kan? Tapi masih sporadis. Ya. Sporadis, belum semua ngumpul di satu smartphone. Betul. Masing-masing mau coba mesti pakai smartphone berbeda. Misalnya sensor 1 inch gitu kan. Yang paling oke kita coba adalah Xiaomi 12S Ultra. Dan si inilah Betul. 13 Pro. Kemudian kita mau coba variable zoom. Itu ada di Xperia One Mark IV, ya kan? Optical zoom-nya itu range-nya bisa di berbagai range. Kemudian yang terakhir adalah variable aperture dengan range yang luas. Itu ada di Huawei Mate 50 Pro. Ya, kita berharap di 2023 ada satu smartphone yang berinisiatif menggabungkan ketiga teknologi tersebut, karena itu bakalan jadi game changer banget ya. Pastinya harganya ya bakal mahal. Bang, kenapa HP mid-range sekarang itu nggak ada yang compact? Kami rakyat jelata juga pengen punya HP compact. Gue topan dulu. Gue rasa bukan sekarang aja men. Dari dulu HP mid-range apa yang compact? Nggak ada. Yang compact ya ketika dulu smartphone semua pada Kecil ya, dia kecil juga. Cuma setahu gue sekian tahun yang lalu itu ada sebuah market research, gue pernah baca, lupa banget gue bacanya di mana. Cuma memang size yang seperti sekarang inilah yang memang orang cari gitu loh. Oke. Screen size yang besar, screen estate yang luas, buat content consumption itulah yang orang cari. Ya memang kalau ditanya ada nggak marketnya buat smartphone compact di mid range, ya pasti ada, kayak bro yang nanya ini. Begitu juga dengan di flagship juga kan sebenarnya masih jarang. Ya tapi gitu ya kan? kita sebenarnya bisa membuktikan dengan iPhone 13 mini ya, itu kan nggak laku juga, habis itu dihentikan. Mungkin orang makin sini juga makin males produksi handphone compact melihat result dari iPhone mini itu. Pertanyaan berikutnya lagi, bakal bikin lomba mobile fotografi tanpa edit lagi apa enggak bang? Ya pasti dong ya. Bakal. Kita mau plan di awal 2023 bakal ada lomba kecil-kecilan, bisa ada hadiahnya smartphone. Ya. Nanti kita akan umumin, intinya ya gitu, foto no edit, nggak boleh sama sekali diedit. Nanti kita akan bahas dan kita akan kritik, berusaha menjadi sebuah kritikus fotografi di channel ini. Stay tune aja untuk announcement-nya. Terus brand non resmi yang abang harapkan bisa masuk resmi ke Indonesia itu apaan? Ya menurut gue itu mudah banget ya, Pixel, Google Pixel. Karena kalau coba bayangin aja ya, ketika Pixel masuk resmi ke Indonesia, mid range, ya kan, mid range-nya 6A itu 6-7 juta, kompetitif banget, ya kan. Flagship-nya itu di bawah flagship dari brand lain, lumayan jauh, 1-3 jutaan lebih murah. Jadi kalau itu resmi sih gokil banget ya, dan gue yakin ya semua bakalan beralih, jadi banyak banget nih yang bakalan beralih Review jadi, Pixel ya? Iya, review Pixel atau jadi Pixel, tim Fanboy Pixel tiba-tiba ya? Iya, tim Pixel tiba-tiba banyak. Ya Google Pixel lah yang kita harapin banget. Walaupun ya kayaknya hampir nggak mungkin deh. Lanjut lagi,
Gimana nih, kalau semua orang punya budget yang sama, apakah semuanya akan pukul rata memilih Samsung Galaxy Z Fold dalam hal ini ya, yang paling baru ya, Fold 4 ya misalnya ya? Kayaknya nggak mungkin sih, karena tetap lagi-lagi smartphone, gadget itu semua tergantung kebutuhan, ya kan? Nggak semua orang butuh layar lipat. Di sini aja kita berbeda ya. Lo nyaman pakai foldable phone yang kayak Fold 4, gue kurang karena gue kalau pengen melakukan sesuatu yang lebih ribet, gue prefer pakai tablet atau laptop misalnya. Lagi-lagi dalam membeli sebuah smartphone jangan terlalu berpatokan pada kalian baca review atau gimana. Enggak, jangan gara-gara si reviewer A beli, lu beli juga, enggak. Kayak kita, at least kita nge-review barang itu menunjukkan bahwa oh ini punya plus di sini, tapi ada kekurangannya di sini. Oh ada experience-nya kayak begini, cuma di satu sisi experience yang ini juga kurang enak buat kita. Itu kalian cerna, kalian ambil, kalian formulasikan ke diri kalian masing-masing. Butuh nggak gue yang seperti itu? Oke nggak gue dengan minus yang seperti itu? Kalau oke beli, kalau enggak ya jangan. Intinya kan begitu. Dan Z Fold 4 itu bukan sebuah produk yang bisa berguna buat semua orang. Enggak, bisa jadi ya Repotin juga bisa. Apalagi kalian bukan orang yang menggunakan smartphone untuk hal-hal produktif, kalian malah buat main game, wah beli Z Fold 4 ya PR banget kalau buat main game. Ya lagi-lagi sesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Dia juga tanya nih men, gimana brand foldable lain potensinya di Indonesia seperti apa? Ya ini kalau kita dengar kabar burung ya mudah-mudahan burungnya salah ya. Mudah-mudahan burungnya ya dong, jangan dong, mudah-mudahan burungnya benar. Supaya Oppo bisa bawa foldable-nya masuk ke Indonesia. Okay. Begitu juga dengan Vivo X Fold berikutnya. Jadi makin rame, nggak cuma Samsung doang pemainnya. Butuh keberanian untuk masukin foldable. Karena marketnya belum matang ya, belum seluas itu, ya kan kuenya tuh sedikit dan Samsung udah punya 4 tahun experience di jualan foldable di Indonesia. Jadi ketika untuk masukin foldable lagi, mereka harus benar-benar yakin bahwa itu bagus banget, nggak boleh ada celahnya sedikit dan pun, terutama software, dan punya keunggulan yang jelas dibandingin sama Fold 4. Kenapa ya bang? Semua kamera depan ponsel Cina itu videonya terbatas sampai 1080p aja, kecuali Huawei. Apa memang dibatasi atau ada sesuatu yang lain? Nah, gue sempat mendengar berbagai teori yang berhubungan konspirasi. Enggak, justru yang berhubungan dengan hardware. Oke. Nggak make sense. Kayak Huawei aja kita coba di Mate 50 Pro bisa 4K sih depannya, cuman sama 1080-nya Xiaomi kemarin kalah ya. 1080p Xiaomi kalah. Jadi 4K juga bukan 4K yang maksimal gitu sebenarnya. At least di Mate 50 Pro yang baru kita coba. Ya gue lebih memegang bahwa memang ada sesuatu yang lain yang di luar hardware, di luar software, di yang luar mana apa-apa. Masih menjadi misteri ya. Iya. Kenapa gitu? Mungkin ada hubungannya sama government China atau apa, kita nggak tahu. Nah itu masih cuman bisa nebak-nebak aja lah. Itu misteri yang mungkin tidak akan bisa terpecahkan. Ya bahkan sampai X90 Pro Plus, yang mana handphone yang kita consider buat tahun 2023. Tapi ntar dulu. Masih begitu loh kameranya. Ntar dulu. Kalau ngomongin soal konspirasi, lah Vivo V25 yang notabene mid-range, itu justru 4K. udah bisa 4K ya? Ya nggak tau lah, asli gue beneran, gue nggak mau berusaha sotoy ya kan, jadi sotoy terus bisa menjawab, cuman yang pasti itu kenyataannya dan gue nggak yakin bakalan berubah anytime soon. Pertanyaan berikutnya men, kenapa sekarang lensa ultrawide itu megapikselnya di handphone tuh kebanyakan di bawah 10 megapiksel, 8 megapiksel. Padahal dulu kan udah mulai cukup tinggi ya, makin kemari bahkan di handphone yang 5 jutaan ke atas juga cuma 8 megapiksel. Contohnya ini, ya kan, 8 megapiksel. Ini menurut gue termasuk bagian dimana produsen smartphone harus berhemat. Penghematan, cutting cost di saat chipset susah, di saat harga-harga segala macam di dunia naik. Ya, contohnya gini aja, simpelnya lah ya. Ini kan kalian beli telur sekarang sama telur 2 tahun lalu kan berbeda kan harganya. Lu beli bensin sekarang sama mau Pertalite Pertamax sama beli bensin tahun lalu udah beda. Semua harga udah banyak yang naik. Sementara produsen smartphone dituntut untuk ngasih harga yang ciamik gitu.
ya udah mereka harus mulai mencari-cari deh apa nih yang bisa gua cutting nih. Ya paling gampang mungkin salah satunya adalah ultrawide, karena kenapa? Ultrawide itu paling jarang di pixel peep kan. Ya. Jadi ultrawide itu ya udah lo jepret, ya udah selesai, lo dapat angle yang berbeda gitu loh. Paling safe, yang paling safe memang nge-cut itu kalau dari sisi kamera. Dari sisi kamera utama kan orang pasti detail ngelihatnya ini apa namanya fokus apa segala macam. Kalau ultrawide ya asal lebar selesai. Pertanyaan berikutnya, semenjak Huawei di ban, masih bisa nggak handphone Huawei jadi daily driver atau cocok sekedar buat second phone aja? Balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Oke. Banyak yang bisa bertahan tanpa GMS, ada juga. Cuman kayak gue gitu gue nggak bisa karena banyak pekerjaan gue bergantung sama Google. Sekarang makanya jadi second phone kan. Tapi sebenarnya kalau yang mau buat jadi main phone pun bisa ya. Gue sekarang lagi pakai G-Box di sini, which itu dulu kan ada G-Space. G-Space itu sering crash, masih sering ngaco. G-Box tuh lebih oke lah. Bisa, cuman gue nggak mau bergantung pada itu gitu loh. Gue lebih prefer pakai yang handphone yang ada GMS-nya. Lebih simpel aja gitu. Terus juga ada solusi Lighthouse. Lighthouse itu semacam modifikasian micro G kalau kalian tahu, itu dipakai itu bisa di-download kalau kalian beli Mate 50 Pro di Malaysia, which itu ada beberapa juga sih smartphone Huawei lain yang bisa support Lighthouse itu. Ya, itu bisa tuh katanya pakai natively Google Apps. Tapi ini China ya kita ya? Tapi kita punya, yang gue punya ini adalah China, jadi nggak bisa pakai itu. All in all ya, kalau ditanya bisa nggak jadi daily driver, untuk sekarang sih bisa ya dengan Lighthouse, dengan G-Box. Cuman kedepannya ya nggak tahu, karena sering banget yang bisa di metode yang bisa di bulan ini nggak bisa lagi di bulan depan atau sekian bulan kemudian gitu. Jadi gue tetap nggak mau merekomendasikan HP Huawei. Digantung lah istilahnya mana? Gue nggak mau merekomendasikan HP Huawei sebagai daily driver. Kalau kalian mau ya terserah kalian gitu loh. Apakah produk Huawei, smartphone, tab, laptop, dan lain-lain masih layak dibeli? Khususnya untuk jangka panjang. Kalau menurut gue sih, ya memang mereka urusan smartphone, tablet agak tertinggal karena GMS. Tapi produk-produk IoT mereka ya, mau TWS, smartwatch, smartband, itu bagus-bagus, pakai banget menurut gue. Jadi jangan dicoret. Juga ya? Laptopnya apa lagi tuh? Pertanyaan berikutnya cocok buat lu, men. Pengen lihat seri A naik lagi nggak sih? 3 tahun terakhir juaranya udah beda-beda. Kangen sama masa-masanya Sheva, Klinsmann, Del Piero, Totti, Kakak, dan lain-lain. Dimana katanya IPL di bawah seri A katanya waktu itu. Oh iya, jelas. Waktu itu kan IPL liga pensiunan seri A pada saat itu. Tapi gue pengen sih, cuman kayaknya sulit ya. Sulit soalnya ya paling nanti nunggu Inggris perang dulu kali. Inggris perang, IPL-nya di stop, balik ke Italia kali. Tapi sulit menurut gue, sulit banget karena financial prowess-nya di IPL udah duluan. Mereka apa namanya jual-jual klub ke investor ya kan. Terus manajemen liganya udah jauh lebih baik. Itu sejak masa-masanya Abramovich masuk. Terus Sky Sport ngambil rights pertandingan, udah mereka berhasil mengemas, si Sky Sport itu berhasil mengemas sepak bola menjadi sebuah industri yang komersil banget di situ, dan pendapatannya udah gila-gilaan. Susah. Sementara Serie A pada saat itu lagi ribet dengan Calciopoli lah, apalah inilah itulah, ribet. Dulu gue inget kalau dulu tuh Serie A terkenal banget ya di RCTI. Gue nontonnya biasanya tuh Wulan Guritno, lo inget gak sih, men? Acaranya dulu. Lupa gue ingetnya Bungkus sama Bung Rayana Jakasuri. Bungkus sama Bung Ray. Ya. Bung Ray itu apa kabar tuh? Bung Ray masih di Italia atau enggak tuh? Gue inget dulu Wulan Guritno tuh yang bawain acara highlights Liga Italia. Highlights-nya. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir, ada yang nanya dengan kondisi seperti sekarang, kelangkaan chipset dan lain-lain, itu 2023 prediksinya perkembangan gadget seperti apa? Menurut gue problem sekarang bukan lagi kelangkaan chipset ya, tapi lebih ke naiknya cost, termasuk cost, nggak cuma cost produksi, cost distribusi juga naik. Ya. Minyak segala naik kan, otomatis distribusi naik.
dan komponen juga naik. Langka mungkin udah nggak terlalu langka, cuman Makin kemari brand akan makin sulit memberikan sebuah produk yang all rounder ya. Semuanya itu akan bakalan fokus ke satu atau dua area USP di produknya. contoh nih, ada produk yang gua nggak tahu nih pas video ini keluar itu produk udah launch belum ya. Karena ada satu produk yang keluar tahun lalu dia fokus di kamera. Ya kita ekspektasinya tahun ini dia bakal fokus di kamera, terus yang lainnya bagus juga gitu. Ternyata enggak. Ternyata justru fokusnya dirubah. Tahun lalu kamera, sekarang dia fokusnya di desain premium. Oke. Jadi kedepannya bakal lebih banyak menurut gue yang begitu. Soal flagship gue nggak tahu ya gimana ya. Flagship kayak kita suka pernah bilang juga, flagship relatif lebih aman karena by default margin mereka di smartphone flagship itu udah lumayan oke. Jadi ketika harus menyesuaikan harga, mereka belum tentu kena. Mereka cuma perlu potong margin. Iya. Sedangkan mid-range sudah marginnya udah kecil, ya apalagi yang dipotong? Apalagi Marginnya brand-brand kayak Xiaomi ya. kayak Katanya Xiaomi, marginnya kecil banget. Iya, Xiaomi, Realme gitu-gitu kan marginnya nggak sebesar kayak Samsung, Oppo. Ya, otomatis pilihan mereka cuma naikin harga, kalau nggak ya motong spek. Ya realitanya ya seperti itu. Kalaupun bakalan ada 1-2 smartphone yang stand out, yang bisa memberikan value luar biasa, itu pun gua rasa nggak akan banyak jumlahnya. Ya. Oke, sekian aja video Q&A di awal tahun 2023 ini dari gue dan Alessa. Dan buat 2023 ini, mari kita bersama-sama berdoa supaya industri gadget, industri teknologi di Indonesia semakin berkembang, semakin seru. Kita juga ngulasnya juga ada passionnya, ya kan? Greget. Emang kalau menurut kalian, ketika brand mengeluarkan produk yang gitu-gitu aja, emang kami sebagai yang ngulas nggak merasa bosen juga gitu loh. Jadi gue berharap juga industrinya maju gitu, nggak malah jadi menurun dibandingin tahun lalu. Dan selalu always nggak pernah never terus dukung K2G dengan nonton video-video kami maupun nge-like foto di Instagram dan sosmed lainnya. Sekian aja video dari gue dan Satis kali ini. Ciao.